Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk pada pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran akan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami datang berterima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami, umat-Mu, di tengah-tengah kami menjalankan akan setiap aktivitas kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami boleh disempatkan lagi untuk datang bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan, serta mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan. Biarlah Engkaulah yang akan mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Engkau jamah, dan biarlah kami boleh berkata-kata oleh karena tuntunan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10. 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bekerja di ladang Tuhan adalah salah satu respon manusia dalam memenuhi panggilannya. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus seseorang, ada bagian yang dikerjakannya dan ada bagian yang dikerjakan oleh manusia. Tuhan memperlengkapi manusia dengan potensi diri yang berbeda-beda, baik berupa bakat, talenta, maupun karunia-karunia agar dapat berpelayanan di segala sesuatu yang dikerjakan manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Suka duka berpelayanan terasa di sana sini. Ketika sukacita melimpah di tengah menjalankan tugas berpelayanan, maka hal tersebut dapat membawa kita pada rasa bahagia. Namun
ketika tantangan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan kita, maka tentu semua itu dapat menguji kesabaran sang pelayan. Apakah tahan uji di dalam berpelayanan atau tidak? Bagaimana dalam hal berpelayanan apabila kita menjumpai kehadiran sesama pelayan yang suka iri hati, dengki, sombong, sok tahu, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga terkadang dapat menjadi batu sandungan di dalam pelayanan. Apa yang melatar belakangi seseorang dapat menghadirkan damai sejahtera tersebut dihalaukan, dan para pelayan Tuhan diarahkan untuk hidup di dalam kebenaran. Pengajaran apa yang kita terima dari surat Yohanes ketika kita berbicara tentang batu sandungan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari surat 3 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes yang menyebutkan dirinya sebagai sang penatua. Ini menandakan bahwa Yohanes adalah salah seorang pemimpin pelayan di dalam sebuah jemaat. Para penulis menyebutkan bahwa Yohanes adalah pemimpin jemaat di Efesus dengan wibawa dari Tuhan. Yohanes menyampaikan kritikan terhadap pemimpin di dalam jemaat lokal yang angkuh dan dapat menjadi batu sandungan bagi sesama di dalam persekutuan. Pemimpin tersebut bernama Diotrephes. Nama Diotrephes berarti dipelihara oleh Jupiter. Ia adalah sosok yang ambisius, congkak, tak menghormati otoritas pelayan lainnya, pemberontak, dan tidak santun, tidak menghargai orang lain. Yohanes rupanya pernah bersurat kepada jemaat lokal, di mana di sini Diotrephes adalah salah satu seorang pemimpin di sana. Maksudnya di sini penulisan surat itu agar jemaat lokal dapat menerima atau menampung para misionaris yang hampir di tempat mereka. Sudah menjadi tradisi pada waktu bahwa pekerjaan misi tersebut seperti perjalanan penginjilan kiranya dibantu dengan menyediakan tempat tinggal. Diharapkan agar ada tuan rumah yang mau menampung mereka, sekalipun mereka itu adalah orang asing. Bila orang-orang di luar persekutuan
umat Tuhan dapat menampung orang asing dengan penuh keramahan, maka bagaimana dengan umat Tuhan dalam hal memberi tumpangan? Bukankah memberi tumpangan juga adalah satu bentuk perbuatan baik? Dan anjuran untuk memberi tumpangan juga nampak dalam bagian surat seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 9 yang mengatakan demikian: berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Rupa-rupanya dalam surat sebelumnya Yohanes telah mengajukan permohonan sebagai rasa hormatnya kepada pemimpin lokal agar para utusan Injil itu disambut dengan penuh keramahan. Mengapa Yohanes harus meminta pertolongan dari jemaat lokal dan bukan orang di luar itu? Sebab Yohanes tidak mau para pemberita Injil dituduh berkhotbah demi uang. Akan tetapi Diotrephes justru menolak dan tidak mau mengakui Yohanes dan utusan Injil lainnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Diotrephes sendiri mencegah jemaat untuk menyambut utusan Injil tersebut. Bahkan mengucilkan dari jemaat bila ada yang berani menerima pada para utusan Injil. Oleh karena itu, Yohanes dengan tegas mengkritik sikap Diotrephes yang tidak ramah itu. Yohanes mengecam Diotrephes karena kesombongannya, di mana ia menjadi yang terkemuka dan tidak mau menerima orang lain. Terlebih juga ketika ia menghasut jemaat agar jangan menerima para pekabar Injil. Ini adalah perilaku yang tidak membawa damai sejahtera bagi jemaat Tuhan. Di sisi lain, ia memuji seorang warga jemaat yang sangat setia dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, yaitu Gaius. Gaius di sini bukan berarti Gaius yang kita pernah dengar di berita TV, yang adalah seorang tidak benar, orangnya korupsi, sampai sekarang masih di dalam penjara. Di sini Gaius sesuai dengan firman Tuhan dengan sukacita mau menyediakan tumpangan dan bantuan bagi para pekerja di sekeliling tersebut, di sekeliling tempat pelayanannya. Dan di sini ternyata sikap Gaius mencerminkan perwujudan dari ajaran Kristus seperti tertulis di dalam Matius pasal 10 ayat yang
ke-41 yang menyatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dengan memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh para pemimpin jemaat, maka kita dapat memahami latar belakang munculnya sikap arogansi yang dapat menjadi batu sandungan di dalam kehidupan berpelayanan. Memang dalam hal berpelayanan ada suka duka silih berganti yang memperlihatkan adanya dinamika. Dinamika yang berasal dari pemimpin lokal, dalam hal ini Diotrephes, maupun di luar itu, yakni Yohanes. Namun bagaimana menghadapi suka duka itu di dalam terang kebenaran Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi sesama? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang menjadi batu sandungan bagi sesama di dalam pelayanan, di dalam persekutuan umat Tuhan, harus menjadi perhatian bagi para pemimpin pelayan. Artinya, bagaimana pemimpin pelayan memiliki fokus untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Para pemimpin diibarat ikan di dalam akuarium yang gerak-geriknya dapat dipandang dari berbagai sudut. Oleh karena itu, diharapkan agar masalah antar pelayan, baik intern maupun ekstern, dapat diselesaikan dengan berkepala dingin. Orang harus mengedepankan Kristus sebagai pelayan sejati yang dengan kerendahan hati mau menerima segala kekurangan maupun kelebihan orang lain. Tetapi dalam hal tertentu, Kristus pun sangat tegas terhadap hal-hal atau perilaku seseorang yang dapat menjadi batu sandungan dan menyesatkan orang lain. Artinya di sini, hikmat dan bijaksana Kristus dalam hal memimpin, itulah yang perlu dipelajari oleh setiap pemimpin umat Tuhan. Di sini ketegasan tanpa hikmat, maka bijaksana menjadi hilang. Tetapi ketegasan yang dibungkus hikmat, sabda ilahi akan menghadirkan suasana yang harmoni, yang menyejukkan. Lihatlah, Yohanes sangat menguji Gayus karena kehadiran Gayus di dalam berpelayanan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Sementara terhadap Diotrephes
Yohanes sangat bersikap tegas. Artinya bahwa dalam hal berpelayanan apapun dinamikanya, orang dibawa untuk selalu dapat mengendalikan pikirannya dengan dasar kebenaran, supaya keputusan dan sikap yang diambil adalah suatu yang mendatangkan kebaikan. Janganlah berlaku kasar dalam percakapan seperti yang dilakukan oleh Diotrephes ini, melainkan dengan sabar, dengan penuh kelemah lembutan dalam percakapan seperti setiap orang beriman yang dipanggil di dalam dan diutus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Hendaknya hati nuraninya bersih dari segala iri hati dan dengki. Dengan memiliki motivasi yang benar dalam berpelayanan, maka apapun masalahnya pasti ada solusinya. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu dekat ini kita akan diadakan pemilihan pengurus Pelkat, dan dalam penambahan anggota komisi. Ini adalah sebuah kesempatan di mana kita diingatkan untuk merefleksikan pengalaman berpelayanan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani dengan penuh kemurahan hati, ataukah hanya nama yang terpampang? Dan dalam daftar keputusan sebagai seorang pengurus, namun keaktifan kita hanyalah sebatas cinta mula-mula dengan semangat yang bergelora, namun di kemudian hari semangat kita menjadi kendor. Kita dipanggil untuk taat dan setia di dalam berpelayanan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam berpelayanan. Jawablah panggilan itu dengan mempersembahkan diri seutuhnya kepada Dia yang memanggil dan mengutus kita. Janganlah menjadi batu sandungan di tengah-tengah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada, tanggung jawab yang diberikan di dalam pelayanan, melainkan jadilah pembawa damai sejahtera, agar firman Tuhan yang diberitakan tidak sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi umat yang menerima pelayanan yang ada. Selaku umat pun kiranya dapat mendoakan para pelayan yang dipanggil dan diutus. Sebab ketika para pelayan dipilih oleh jemaat, berarti mereka pun turut mendukung pekerjaan pelayanan tersebut. Jadi,
marilah kita menjalani kehidupan berpelayanan dengan hati nurani yang murni. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama pelayan, melainkan tebarkan kabar baik itu yang menghadirkan suasana yang penuh kasih, yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dengan demikian, perilaku kasar, arogan, kesombongan, keangkuhan hidup tidak lagi menguasai mereka yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Selamat menjadi alat damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita masuk pada doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang dipanggil, dipilih, diutus untuk melayani. Malam hari ini kami boleh mendengar, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, melaksanakan akan setiap aktivitas kami setiap hari, kami boleh disempatkan lagi untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh disapa oleh karena kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi kekurangan-kekurangan kami semua, Engkau-lah yang akan membenahi kami oleh karena kebenaran firman Tuhan. Oleh karena dengan kekuatan kuasa yang daripada Tuhan, yang akan selalu memampukan kami semua untuk terus berkarya, terus melakukan pelayanan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di tengah-tengah kesibukan kami semua, dimanapun kami berada. Biarlah Engkau-lah yang akan selalu menyertai kami, kehidupan rumah tangga kami, lepas rumah tangga kami. Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kami berumah tangga maupun bermasyarakat. Di tengah-tengah kami diperhadapkan oleh pandemi, biarlah kami selalu dikuatkan dan selalu dimampukan agar kami tetap terus berserah hanya kepada Tuhan. Karena hanya kepadamu saja Tuhan kami ada jalan keluar. Kami bisa mengatasi segala persoalan oleh karena dengan penyertaan Tuhan.
Oleh sebab itu Bapa di surga, ke dalam tangan kasih Tuhan kami menyerahkan akan setiap masing-masing kehidupan kami, umat Tuhan, untuk tetap setia dan taat. Di dalam setiap kami menjalankan akan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa khususnya untuk gereja Jemaat Immanuel Balikpapan. Kami berdoa untuk Ketua Jemaat kami, Ibu Pendeta Like, bersama dengan keluarga, suami, dan anaknya Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang akan selalu menyertai kehidupan mereka di dalam mereka melaksanakan akan setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah Jemaat Immanuel Balikpapan. Dimanapun Ibu kekasih berada di dalam pelayanan bersama dengan keluarga, Tuhan selalu memberkati. Engkau berikan kekuatan, kesehatan selalu di dalam melaksanakan akan setiap pelayanan yang ada. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap pelayanan yang ada. Bersama-sama dengan juga PMJ, Majelis Jemaat Penatua, Diaken, bersama dengan semua unsur PLKT yang ada, yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah Tuhanlah yang akan menyertai dan memberkatinya Bapa. Biarlah setiap pelayanan-pelayanan yang ada, kami boleh bersama-sama melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Dan biarlah kami akan lalui itu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami semua, di tengah-tengah kami melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Biarlah kekuatan, kesehatan, biarlah akan selalu memampukan kami untuk kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami boleh lakukan itu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tuntun akan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tengah-tengah Jemaat Immanuel ini ya Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang selalu dan setia mengikuti ibadah. Terlebih di dalam kami beribadah melalui live pada malam hari ini, lewat ibadah berkat. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang menjadi rencana mereka ke depan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan mereka, Tuhanlah yang akan berikan jalan keluar. Biarlah mereka tetap setia dan taat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena hanya daripada Tuhan mereka mampu menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan baik, asalkan mereka tetap selalu melakukan yang terbaik di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka dan di dalam setiap pelayanan mereka. Jadikanlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang berguna bagi banyak orang, bagi sesama kami
dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Jauhkan dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan, yang mau mengganggu akan kehidupan kami semua di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dari berbagai cobaan, godaan, tantangan yang diperhadapkan bagi kami semua. Biarlah ya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kami tetap kuat dan mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kau berkati sampai ke tingkat pedesaan. Semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhanlah yang akan selalu menyertai. Engkau memberkati kota Balikpapan, tempat kami tinggal, tempat kami bekerja. Biarlah kami tetap taat dan setia, mengikuti, mentaati peraturan-peraturan yang ada, yang diberlakukan untuk kami taati bersama. Biarlah di dalam ketaatan kami akan merasakan kedamaian, merasakan kenyamanan, kesejahteraan yang daripada Tuhan. Oleh karena rasa kerjasama yang baik serta toleransi yang ada, yang tercipta di antara kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan padamu. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.